Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda dengan NIM C1C021117 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Skala Pengukuran dan Pengukuran Variabel. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita masuki pembahasan untuk materi tersebut. Adapun submateri untuk materi mengenai skala pengukuran dan pengukuran variabel ini ada 6. Yang pertama mengenai pengertian pengukuran, yang kedua pengertian skala pengukuran, yang ketiga jenis-jenis skala pengukuran, yang keempat teknik pengukuran, yang kelima instrumen penelitian, dan yang terakhir pengukuran variabel. Baiklah, langsung saja kita masuki mengenai submateri yang pertama, yaitu pengertian pengukuran. Mengukur adalah suatu kegiatan untuk mengetahui tingkatan, dimensi, kapasitas, atau kuantitas sesuatu melalui perbandingan dengan standar. Adapun pengertian pengukuran menurut Donald R. Cooper dan Schindler tahun 2017, pengukuran atau measurement adalah proses penempatan angka-angka yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah, dimulai dari memilih peristiwa empiris yang dapat diamati, kemudian memberi makna dari angka-angka dan simbol yang mewakili aspek-aspek peristiwa tersebut, dan menerapkan aturan pemetaan untuk menghubungkan pengamatan kepada simbol. Nah, selain itu, menurut Junaidi tahun 2015, pengukuran itu adalah suatu proses sistematik dalam menilai atau membedakan sesuatu objek yang diukur dengan kaidah-kaidah tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengukuran ini adalah suatu kegiatan atau proses untuk menilai dan mengetahui suatu tingkatan, dimensi, kuantitas, atau kapasitas sesuatu yang diukur dengan kaidah-kaidah atau aturan yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi pengertian mengenai pengukuran. Selanjutnya kita masuki kepada submateri yang kedua, yaitu pengertian skala pengukuran. Tadi kita sudah mengetahui mengenai pengukuran itu berarti mengumpulkan data dalam bentuk angka. Nah, skala itu digunakan untuk mengatribusikan objek dengan menggunakan angka. Skala atau scale adalah perangkat atau mekanisme yang digunakan untuk menilai objek berdasarkan ketertarikan atau minat pada suatu variabel penelitian. Nah, adapun pengertian skala penelitian menurut Umar Sekaran dan Bogi tahun 2017 menyatakan bahwa skala pengukuran adalah perangkat atau mekanisme untuk menilai objek dalam bentuk angka setelah data itu dikumpulkan berdasarkan ketertarikan atau minat yang ingin diteliti oleh peneliti. Nah, selain itu, ada juga pengertian skala penelitian menurut Sugiono, yang mana ia menyatakan bahwa skala penelitian atau skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data yang kuantitatif. Dari beberapa pengertian skala pengukuran yang sudah saya jelaskan tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwa pengertian dari skala pengukuran ini merujuk pada cara atau sistem yang digunakan untuk mengukur atau menilai sifat atau karakteristik dari suatu objek atau fenomena yang diteliti. Skala pengukuran ini sangat penting dalam penelitian ilmiah karena dapat mempengaruhi analisis dan interpretasi data yang dibuat. Setelah kita mengetahui pengertian pengukuran dan pengertian skala pengukuran, materi selanjutnya mengenai jenis-jenis skala pengukuran. Terdapat 4 jenis skala pengukuran yang umumnya digunakan dalam penelitian.
yaitu yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal ini merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel yang hanya memiliki kategori atau label. Kategori pada skala nominal ini tidak memiliki tingkatan atau urutan, sehingga tidak dapat dibandingkan atau diurutkan. Nah, bagaimana contohnya? Skala nominal ini mengukur variabel peneliti yang hanya memiliki kategori atau label tertentu, sehingga variabel dari penelitian yang menggunakan skala nominal ini sifatnya adalah terbatas. Adapun contoh variabel yang diukur dengan skala nominal adalah jenis kelamin, status perkawinan, atau jenis pekerjaan, yang mana sifatnya tersebut memiliki kategori atau label. Jenis kelamin hanya memiliki dua kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Adapun untuk status perkawinan memiliki dua kategori juga, yaitu status kawin dan belum kawin. Dan sama halnya seperti jenis pekerjaan yang memiliki kategori atau label juga. Jenis yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk mengukur variabel yang memiliki kategori atau label namun memiliki tingkatan atau urutan. Kategori pada skala ordinal dapat diurutkan atau dibandingkan namun tidak memperlihatkan selisih antar kategori. Contoh variabel yang biasa diukur menggunakan skala ordinal yaitu adalah tingkatan pendidikan, tingkat kepuasan, dan kelas sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval ini digunakan untuk mengukur variabel yang memiliki kategori atau label, memiliki tingkatan atau urutan, dan memiliki selisih antar kategori yang sama. Skala interval juga memiliki titik nol yang ditetapkan secara arbitrari. Contoh variabel yang digunakan untuk mengukur skala interval adalah suhu, waktu, atau indeks prestasi. Kemudian yang keempat, skala rasio. Skala rasio digunakan untuk mengukur variabel yang memiliki kategori atau label, memiliki tingkatan atau urutan, memiliki selisih antar kategori yang sama, dan memiliki titik nol yang merupakan titik nol yang sebenarnya. Skala rasio dapat melakukan perbandingan antar rasio antar kategori. Contoh, variabel yang diukur dengan skala rasio adalah berat badan, tinggi badan, dan penghasilan. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai teknik pengukuran. Teknik pengukuran yang tepat untuk setiap jenis skala pengukuran memiliki teknik-teknik yang berbeda. Beberapa teknik pengukuran yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah sebagai berikut. Tadi ada 4 jenis skala pengukuran. Nah, untuk teknik yang baik dalam pengukuran itu juga ada 4, yang mana setiap jenis skala itu memiliki teknik pengukuran yang baik yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu skala nominal. Dalam skala nominal, teknik pengukuran yang baik adalah dengan perhitungan frekuensi atau proporsi kategorinya. Kemudian yang kedua, dalam skala ordinal, teknik pengukuran yang baik dengan memperhitungkan frekuensi atau proporsi kategori atau penggunaan metode peringkat. Lalu yang ketiga, skala interval. Teknik pengukuran yang baiknya dengan pengukuran menggunakan skala interval atau perhitungan mean, median, dan modus. Yang keempat, teknik pengukuran yang baik untuk skala rasio. Teknik pengukuran adalah dengan pengukuran menggunakan skala. Selanjutnya, teknik skala khusus dalam penelitian bisnis itu dibagi menjadi 2, ada skala peringkat dan ada skala ranking. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai skala peringkat. Untuk skala peringkat, yang pertama skala dikotomi. Skala dikotomi ini adalah skala yang menjawab jawaban iya atau tidak. Jadi responden nanti akan menjawab jawaban iya atau tidak. Di sini saya mengambil contoh
apakah Anda memiliki mobil? Nah, ada dua opsi yaitu iya atau tidak. Nanti responden akan memilih jawaban di antara kedua tersebut. Lalu yang kedua, skala kategori. Untuk skala kategori adalah skala yang akan memberikan kategori-kategori tertentu. Misalkan di sini saya mengambil contoh di daerah mana Anda tinggal di Jambi. Nah, nanti responden akan menjawab berdasarkan kategorinya, apakah di Talangbakung, Palmerah, Sipin, atau dimanapun. Lalu yang ketiga, skala diferensial semantik atau semantik diferensial scale merupakan skala yang akan memberikan dua kutub. Lalu nanti responden akan menjawab apakah di antara kedua tersebut. Misalkan di sini ada responsif dan tidak responsif. Nanti responden akan menjawab salah satu di antara tersebut berdasarkan pertanyaan atau pernyataan yang diberikan. Lalu ada cantik atau jelek, maka responden akan memberikan rating atau nilai. Lalu yang ketiga, berani atau pemalu, sama seperti hal yang tadi. Kemudian selanjutnya skala numerik. Untuk skala numerik atau numeric scale merupakan skala yang akan memberikan nilai numerik atau angka. Ini sama seperti dengan skala diferensial, tetapi bedanya terletak pada angka yang ada di antara kedua kutub tersebut. Jika diferensial semantik tadi tidak memiliki angka, nah untuk skala numerik ini memiliki angka. Jadi responden akan memilih apakah ke arah kutub ke kanan atau ke arah kutub ke kiri. Di sini saya mengambil contoh seberapa puas Anda dengan pelayanan di McDonald's. Nah, di kutub sebelah kiri saya membuat sangat puas dengan angka 76. Jadi nanti jika responden memilih, mungkin bisa memilih di antara angka 7 atau 6. Kemudian jika tidak puas, maka bisa memilih angka 4 atau 3, ataupun jika tengah-tengah atau di antara puas atau tidak puas, maka dapat memilih angka 5. Selanjutnya, skala Staple. Skala Staple ini secara simultan mengukur arah dan intensitas sikap terhadap poin yang ingin diteliti oleh peneliti. Selanjutnya, skala konsensus. Skala konsensus ini dibuat setelah poin yang dipilih diperiksa dan diuji validitas serta reliabilitasnya. Kemudian, masih dalam jenis skala peringkat ini, yaitu skala peringkat terperinci. Untuk skala peringkat terperinci adalah skala dalam pembuatan angka pada setiap poin pertanyaan dan responden memilih dengan melingkari angka yang relevan dengan jawaban yang ingin dipilih. Di dalam slide ini saya membuat pertanyaan, yaitu bagaimana Anda menilai tingkat minat Anda terhadap perubahan kebijakan organisasi saat ini. Ada pilihan sama sekali tidak berminat, agak berminat, cukup berminat, dan sangat berminat. Nah, di bawahnya ada poin 1, 2, 3, dan 4 di masing-masing setiap kolom. Nah, jika responden memilih sesuai pilihannya. Selanjutnya, skala Likert. Skala Likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik dengan panduan yang ada di bawah ini. Seperti tetap pada tabel, dapat dilihat di sana ada tabel sangat tidak setuju angka 2, tidak sependapat angka 3, setuju angka 4, dan sangat setuju angka 5. Selanjutnya yaitu skala peringkat grafik. Skala peringkat grafik ini skala mudah direspon karena representasi grafik membantu responden untuk menunjukkan jawaban pada skala atas pertanyaan tertentu dengan memberikan tanda pada titik yang sesuai pada garis. Selanjutnya, skala jumlah tetap. Skala jumlah tetap atau konstan memiliki sifat seperti skala ordinal. Responden diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin ke berbagai poin seperti contoh dalam pernyataan berikut. Dalam memilih sabun mandi, tunjukkan poin pentingnya 5 aspek berikut dengan memberikan poin pada masing-masing aspek dan total adalah 100 poin. Yang pertama, misalkan keharuman, berapa poin yang akan diberikan oleh responden. Yang kedua, warna, bentuk, ukuran, tekstur buih, lalu nanti ditotalkan maka akan menghasilkan total 100 poin. Nah, selanjutnya yaitu
teknik skala khusus dalam penelitian bisnis mengenai skala ranking. Untuk skala ranking ini ada 3, yaitu yang pertama perbandingan berpasangan, yang kedua pilihan yang diharuskan, dan yang ketiga skala komparatif. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, perbandingan berpasangan atau paired comparison scale yang digunakan ketika di antara sebagian kecil objek, responden diminta untuk memilih di antara 2 objek pada satu waktu. Kemudian yang kedua, pilihan yang diharuskan atau forced choice memungkinkan responden untuk meranking objek yang disesuaikan satu sama lain di antara alternatif-alternatif yang telah tersedia. Kemudian yang ketiga, skala komparatif atau comparative scale, yaitu memberikan acuan atau poin referensi untuk menilai sikap terhadap objek, kejadian, atau situasi yang sedang diteliti. Nah, selanjutnya itu instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah suatu alat ukur dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang diamati. Ada beberapa instrumen penelitian sosial, seperti instrumen untuk mengukur motif berprestasi, NH atau untuk mengukur sikap, mengukur IQ atau mengukur bakat, dan yang lain-lain. Jumlah instrumen penelitian itu tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan peneliti untuk diteliti. Misalkan, untuk meneliti pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Dalam hal ini ada 3 variabel instrumen yang dibuat. Yang pertama, instrumen untuk mengukur kepemimpinan, yang kedua, instrumen untuk mengukur iklim kerja, dan yang ketiga, instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Nah, selanjutnya cara menyusun instrumen penelitian ada 5 cara. Yang pertama itu menentukan variabel penelitian. Kemudian selanjutnya berikan definisi operasional pada variabel-variabel tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan indikator yang akan diukur. Lalu yang keempat, menjabarkan indikator tersebut menjadi butir-butir pernyataan atau pertanyaan. Dan yang terakhir, gunakanlah matriks pengembang atau kisi-kisi instrumen untuk memudahkan penyusunan instrumen. Selanjutnya, materi pengukuran variabel. Beberapa teknik pengukuran yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, yang keempat tes, dan yang kelima pengukuran fisiologis. Yang pertama observasi adalah teknik pengukuran yang dilakukan dengan mengamati variabel yang ingin diukur. Kemudian yang kedua wawancara adalah teknik pengukuran yang dilakukan dengan melakukan percakapan antara peneliti dan responden. Yang ketiga, kuesioner adalah teknik pengumpulan data atau pengukuran yang dilakukan dengan menyediakan daftar pertanyaan kepada responden. Kemudian yang keempat, tes adalah teknik pengukuran yang dilakukan dengan memberikan tes, baik itu tes tertulis maupun tes secara praktek kepada responden tersebut. Kemudian yang terakhir, pengukuran variabel yang terakhir yaitu pengukuran fisiologis. Pengukuran fisiologis ini adalah teknik pengukuran variabel yang dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat yang dapat mengukur fungsi tubuh atau respon fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, atau kadar hormon. Pengukuran fisiologis ini dapat digunakan untuk mengukur variabel yang berkaitan dengan kesehatan atau respons tubuh terhadap stimulus tertentu. Pengukuran fisiologis ini biasanya dilakukan dalam penelitian ilmiah yang berkaitan dengan ilmu alam atau sains. Kemudian kesimpulannya yaitu pemilihan skala pengukuran dan teknik pengukuran variabel yang tepat akan meningkatkan kualitas data yang diperoleh sehingga analisis data dan penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan valid. Oleh karena itu, peneliti harus memperhatikan pemilihan skala pengukuran dan pengukuran variabel agar sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik variabel peneliti yang akan diteliti. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi skala pengukuran dan pengukuran variabel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.